Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvina Febriani dengan NIM 43010200193 dari kelas 3 DKPI mata kuliah Psikologi Sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Psikologi Sosial yaitu mereview film. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Little Moms. Little Moms adalah sebuah film series Indonesia yang menceritakan dunia remaja yang penuh dengan permasalahan. Little Mom berhasil menjadi series web Indonesia yang berhasil mencuri perhatian. Little Mom yang berjumlah 13 episode diproduksi oleh Hitmaker Studio dan disutradari oleh Guntur Suharjanto. Little Mom yang tayang sejak 10 September 2021 juga menghadirkan deretan pemain berbakat. Mereka adalah Natasha Wilona, Al Ghazali, Teuku Rasya, dan Elina George. Deretan pemain ini memerankan karakter yang naskahnya ditulis oleh Raihan Junianti. Little Mom bercerita tentang Naura yang diperankan oleh Natasha Wilona, gadis sekolah menengah yang berprestasi sekaligus kebanggaan orang tuanya juga sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Cita-cita Naura untuk menjadi dokter kandungan harus berantakan. Karena apa? Karena dia hamil di luar nikah dengan Yuda, cowok populer di sekolah yang menjadi kekasihnya. Di tengah kesulitan Naura menghadapi kehamilannya, Yuda yang diperankan oleh Teuku Rasya justru lari dari tanggung jawabnya. Yuda bahkan menyarankan pada Naura untuk menggugurkan saja kandungannya. Maybe bisa dikatakan kalau Yuda masih bingung dengan tindakannya harus bagaimana. Namun dari garis besar sikapnya jelas sekali bahwa Yuda memperlihatkan kalau dirinya tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diandalkan. Sementara itu ada Kinan nih yang diperankan oleh Al Ghazali, tentunya cowok yang tak kalah keren dari Yuda. Setelah Yuda pindah, Kinan menggantikannya sebagai ketua tim basket di sekolahnya. Kinan sendiri adalah cowok yang terkenal sebagai troublemaker-nya sekolah. Karena apa? Karena selalu dianggap sebagai pembuat onar dan dalang dari perkelahian. Padahal aslinya Kinan cowok yang baik. Dia berkelahi untuk membela diri dan juga membela teman-temannya yang dibully. Kinan sendiri berasal dari keluarga yang broken home. Hal ini menjadikannya anak keras di luar namun hanya sebagai bentuk pelampiasan saja. Kinan menyukai Naura. Dan di samping itu Kinan juga disukai oleh Selin yang diperankan oleh Elina George, anak Cheers. Selin menjadikan Naura sebagai saingannya dalam segala hal, baik itu soal prestasi di sekolah maupun soal cowok nih. Selin sendiri karakternya licik dan maunya menang sendiri. Dia hobi menggali kelemahan orang lain, utamanya kelemahan dari Naura. Selin sendiri jadi cewek yang dominan bersifat jahat juga imbas dari keluarganya. Selin selalu dituntut untuk menjadi yang pertama dan terbaik bagaimanapun keadaannya. Dan walaupun Selin juga sudah berusaha semaksimal mungkin, orang tuanya tidak berhenti membandingkan dia dengan kakaknya. Selin sudah tertekan bawaan dari keluarganya, maka ketika di sekolah ada yang menghalangi kemauannya, dia akan membabat habis penghalangnya. Karena adanya penghalang berarti membuatnya gagal memenuhi tuntutan dari orang tuanya. Poin menarik dari Little Mom adalah sajiannya yang Indonesia banget bukan? Kenapa? Karena Little Mom juga mengambil setting latar di Bali. Naura dan Yuda diceritakan sama-sama bersembunyi di Bali. Namun tidak kompromi, mereka hanya kebetulan melarikan diri ke tempat yang sama. Saat di Bali, pesona Pulau Dewata ini benar-benar disajikan dengan totalitas. Mulai dari pantai yang indah, pura yang menawan, tanah lot yang memukau dan juga tarian Bali. Hal ini membuat Little Mom benar-benar menampilkan keindahan Indonesia yang sesungguhnya. Apalagi dalam garapan sutradara jempolan ini, sehingga pesona Bali benar-benar terekspos sempurna dalam Little Moms series ini. Oh iya,
Secara keseluruhan, series ini bagus banget bukan? Dari setting latar, sinematografinya, hingga akting pemain semua tersaji dengan baik. Hanya saja kekurangan pasti menyertai meskipun sedikit bukan? Pertama, yang sering nonton drakor pasti ngerasa banget nih kalau beberapa poin dari series ini mirip banget dengan drakor. Seperti outfit ceweknya, terutama pada seragam dengan rok di atas rata-rata. Game yang mereka mainkan di pantai juga seperti game yang langganan jadi scan ikonik drakor. Kedua, kesel gak sih sama Yuda? Karakter dia di film loh maksudku. Dan kalau kita berhasil dibuat kesal sama tokoh Yuda ini, artinya apa? Artinya akting Teuku Rasya emang bener-bener berhasil. Rasya dapat membawakan karakternya dengan baik. Jadi kembali ke Yuda. Karakter dia itu memang ngeselin. Dia gak mau tanggung jawab sama Naura. Lalu ditambah lagi protektif sama Naura. Padahal kan sudah gak ada hubungan apa-apa. Dan yang paling menyebalkan adalah karena Yuda hanya memikirkan tentang masa depannya tanpa peduli lebih jauh tentang Naura. Kita yang nonton jadi ikutan sebel bukan? Nah, karakter inilah yang membuat Yuda justru kalah keren dari saingannya. Kinan tampil meyakinkan dengan memberikan bantuan ketika Yuda tidak ada atau sedang dalam posisi melarikan diri. Namun jangan khawatir, karena Yuda secara perlahan juga akan menghadap bapak mertua. Terlepas dari weaknessnya, Little Mom recommended banget nih untuk kalian tonton. Serial ini sekaligus juga mengedukasi anak-anak remaja agar tidak terjebak dalam hubungan toksik yang kelak akan merugikan diri mereka sendiri. Juga sekaligus menjadi pembelajaran kepada orang tua dan pendidik bahwasanya usia remaja sangat rawan untuk terjebak pada pergaulan yang salah. Maka orang tua dan pendidik bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana seharusnya anak remaja diberi pengarahan dan juga pendampingan dalam masa pertumbuhan mereka. Dari film ini dapat diambil banyak pembelajaran. Yang pertama adalah pilihan yang salah dapat mengubah hidup selamanya. Naura memilih kenikmatan sesaat tanpa berpikir panjang tentang akibat yang ia harus terima. Karena kebodohannya, ia hamil di luar nikah padahal ia adalah siswi yang berprestasi dan anak yang baik di rumah. Akhirnya ia harus menanggung kesalahannya seumur hidup. Yang selanjutnya, tidak peduli apa yang terjadi, kita harus bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Walau harus menanggung akibat perbuatannya, Naura akhirnya memilih bertanggung jawab atas anak dalam kandungannya. Ia merasa sudah melakukan kesalahan besar saat hamil di luar nikah dan akan lebih bersalah lagi jika harus menggugurkan kandungannya. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita telah perbuat. Pesan yang dapat diambil selanjutnya adalah satu kebohongan hanya akan menciptakan kebohongan lainnya. Akhirnya, Naura memilih melahirkan anaknya dan pindah ke Bali. Naura memilih berbohong pada teman-temannya agar mereka tidak curiga tentang kehamilannya. Ada yang bilang tidak apa-apa berbohong jika demi kebaikan, tetapi itu semua sebenarnya sama saja, tetap salah. Selanjutnya, masa lalu yang tidak selesai akan terus mengejar kita. Pindah ke Bali dan berpura-pura sedang ke Papua, Naura pun terpaksa membohongi teman-temannya. Pada akhirnya Naura dipertemukan lagi dengan teman-temannya, termasuk Kinan, dan harus menghadapi berbagai pertanyaan mereka. Yang terakhir adalah sebesar apapun kesalahan kita, hanya keluarga yang dapat menerima apa adanya. Ketika mengetahui kehamilan Naura, orang tuanya sangatlah murka dan kecewa sampai tidak mau berbicara dengannya selama berhari-hari. Namun pada akhirnya hanya orang tua Naura saja yang menerima Naura apa adanya dan menjadi tempat berlindungnya. Walaupun kita punya kehidupan yang menyenangkan di sekolah, kampus, atau tempat kerja, keluarga adalah rumah tempat kita pulang yang selalu menerima kita apa adanya tanpa peduli apa yang kita lakukan di luar sana.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang film Little Moms ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.